Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septriani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A2. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang ketenagakerjaan untuk memenuhi tugas mata kuliah KBTE dengan dosen pengampu video. Mari simak video penjelasan saya. Yang pertama ada tenaga kerja. Penduduk dalam suatu negara dibagi menjadi dua bagian, yakni kelompok tenaga kerja dan kelompok bukan tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja adalah penduduk berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Tentu saja mereka termasuk dalam kategori bukan tenaga kerja. Angkatan kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Perbedaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja adalah pada batasan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang telah bekerja atau mencari pekerjaan. Sebaliknya, bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, misalnya seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah dan pensiunan. Makin kecil tingkat pengangguran dan berlaku sebaliknya. Kesempatan kerja. Definisi dari kesempatan kerja merupakan ketersediaannya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga meningkat, namun tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang sama. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja, ada penduduk yang tidak bekerja atau disebut sebagai pengangguran. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dalam suatu negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi tenaga kerja, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran dan berlaku sebaliknya. Ini ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, jenis kerja menurut keahlian. Berdasarkan keahliannya, ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang kedua ada tenaga kerja menurut cara kerja. Ada dua poin, yang pertama pekerja fisik dan pekerja intelektual. Dan yang ketiga tenaga kerja menurut tempat kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tenaga kerja yang ada di luar negeri dan tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Dan yang terakhir ada tenaga kerja menurut status pekerjaan. Berdasarkan status pekerjaannya, tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tenaga kerja lepas, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja tetap. Masalah ketenaga kerjaan. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim pengetahuan dan penguasaan teknik. Dan di sini ada 3 poin dari masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah ketersediaan lapangan kerja, kelebihan tenaga kerja, dan persebaran tenaga kerja yang tidak benar. Di sini ada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama lewat jalur formal. Ya, salah satu upaya pertama yang bisa dilakukan untuk melalui jalur formal seperti sekolah umum, sekolah dasar, dan juga kursus. Hal ini bisa mengasah kemampuan masyarakat baik dari segi keterampilan dan juga ide pikiran. Yang kedua, jalur non formal. Beberapa upaya peningkatan tenaga kerja melalui jalur non formal itu yang pertama ada magang, latihan kerja, meningkatkan mental dan spiritual, meningkatkan seminar dan workshop, ya. Dan yang terakhir meningkatkan gizi dan kualitas tenaga kerja. Di sini ada sistem upah dan pengangguran. Yang pertama ada sistem upah, ada 4 poin. Yang pertama ada upah menurut satuan kecil, upah borongan, sistem bonus, dan sistem wirausaha. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Di sini ada penyebab pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kerja, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan imbang. Yang kelima, pemerintah memberhentikan kebijakan
mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Yang keenam, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. 7, PHK. 8, persaingan pasar modal. 9, masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Dan yang ke-10, kemiskinan. Ada juga dampaknya. Yang pertama, berpotensi membuat keuangan negara berkembang. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. 3, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. 4, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. 5, dapat menyebabkan seorang kehilangan keahlian atau keterampilan. 6, menurunkan gaya asing. 7, meningkatkan angka kemiskinan. 8, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. 9, menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Dan yang ke-10, meningkatkan konflik dalam rumah tangga. Dan sini ada masalah tenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Masalah ketenaga kerjaan menjadi salah satu permasalahan negara yang menghambat pembangunan ekonomi. Masyarakat ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi ditandai dengan jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja, UMR pekerja yang tergolong rendah, dan kesejahteraan pekerja yang belum tercapai. Adapun masalah ketenaga kerjaan di Indonesia dan cara mengatasinya. Masalahnya ada yang pertama, ada kualitas pekerjaan yang relatif rendah, jumlah tenaga kerja yang banyak, gaji pekerja yang rendah, persebaran tenaga yang belum merata, dan yang terakhir, pertumbuhan lapangan kerja yang melambat. Cara mengatasinya. Yang pertama, ada mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para cari kerja. Memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejurusan atau SMK. Yang ketiga, membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja. Yang keempat, mengembangkan sektor usaha informal di kawasan-kawasan terpencil. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha industri yang padat karya. Cukup sekian penjelasan tentang ketenaga kerjaan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.